وإلى ابن حجر الهيثمي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liwalidayhim wa liman najazna mutaisadihim. Qala musannifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi fi kitabih Arba'in. Al-hadits al-khamis. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ana qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayat li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, mudah-mudahan sampai target kita sampai hadis 8 hadis 9 nih. Berarti sebulan mudah-mudahan beres insyaallah. Nah. Baik, qala musannif Ibnu Hajar al-Haytami fi kitab Fathul Mubin an ummul mukminin ay fil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah. Dikatakan ummul mukminin untuk memuliakan Bunda Aisyah, untuk mengagungkan Bunda Aisyah. Kemudian hurmatun nikah, sehingga tidak bisa untuk dinikahi, haram untuk dinikahi. Kenapa? Karena ibu kita sendiri. Taib. Ummi Abdullah, kunyahnya Aisyah. Kannaha sallallahu alaihi wasallam bibni ukhtiha Asma. Jadi diberikan kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak daripada Asma binti Abi Bakrin, ya, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, jadi dinisbatkannya kepada keponakan Ummu Abdullah. Jadi boleh untuk memberikan kunyah kepada mereka yang tidak punya anak, ya, mereka yang tidak punya anak. Bahkan anak kecil sekalipun tidak mengapa untuk diberikan kunyah. Seperti adiknya Anas bin Malik yang meninggal dunia, Nabi berikan kunyah Abu Umair. Nah, dikatakan dalam Sahih Bukhari, ya Abu Umair mafa'alan ghair. Gitu. Maka boleh. Jadi jangan anti untuk kunyah. Kemudian kemudian ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah putrinya Aisyah, kemudian yang keguguran. Oh, jauh sekali. Belum menemukan kita dari riwayat seperti demikian. Jadi baib. Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, Al-Habibah binti Al-Habib. Al-Habibah binti Al-Habib radhiyallahu ta'ala anha. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wa bintu sittin. Nabi menikahinya ketika Nabi di Mekah ketika usia Aisyah 6 tahun. Ba'da tazawwujihi bi Saudah bi syahrin. Setelah Nabi menikah dengan Saudah 1 bulan, ya. Masanya setelah 1 bulan menikah dengan Saudah, Nabi menikah dengan Aisyah. Jadi Aisyah ini istri ketiga. Wa qabla al-hijrah Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah. Wa qabla hijrati bi 3 sinin wa dakhala biha fil Madinati fi Syawal munsarifahu min Badrin. Kemudian Nabi SAW menggauli Aisyah, nikahnya itu ketika di Mekah, tapi Nabi menggaulinya adalah ketika munsarifahu min Badrin, yaitu ketika hari Badar, ya, tahun perang Badar. Sanata ini mana hijrati, pada tahun kedua Hijriah, ya, perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Wahia bintu tis'i sinin, dan waktu itu usianya adalah 9 tahun. Kemudian waktu Tufiya sallallahu alaihi wasallam wahia bintu sama 10 sanatin. Nah, kemudian sama 10 sanatan. Dan Nabi meninggal dunia ketika itu usia Bunda Aisyah adalah 18 tahun. Wa asyat ba'daha arba'ina sanatan. Kemudian hidup setelah itu selama 40 tahun. Jadi 58, ya. Fa innaha tuwfiyat sanata sab'in aw thamanin wa khamsin. Meninggal dunia pada tahun 58 atau 57 Hijriyah. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Kemudian disalatkan oleh Abu Hurairah. Rawiyalah alfa haditsin wa mi'atani wa asyrah. Kemudian beliau memiliki riwayat hadis kurang lebih 1210 hadis.
2000 ya, alfa, waruyalah alfa alfani, 2210 hadis. 2210 hadis. Kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man ahdatsa, barang siapa ansya'a, membuat, wakhtara'a min qibali nafsihi, membuat sesuatu terobosan yang belum ada sebelumnya, min qibali nafsihi, dia sendiri yang membuatnya, dari diri dia sendiri yang membuatnya, fi amrina, dalam urusan kami, ai sya'nina alladzi nahnu alaihi, wa huwa ma syara'ahu Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu apa perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra al-amalu bihi, kemudian berkelanjutan amal seperti itu. Wa min sama ja fi riwayatin dinina. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain dijelaskan dinina, bukan fi amrina, tapi fi dinina. Jadi kalau begini, koridor ini kotaknya. Kalau kita buat kotak nih, kotak. Nah, dalam kotak ini din. Dalam kotak ini din. Jadi barang siapa dia membuat perkara baru fi amrina, dalam perkara agama ini, dalam koridor ini. Nah, maka perbuatannya ini akan tertolak. Fi amrina, dalam perkara yang sudah ditetapkan syariat koridor ini. Nah, kemudian hadza isyaratun li jalalatihi. Ya, ini isyarah akan kemuliaan daripada agama atau amrina. Ma laisa minhu, ya, dan itu bukan bagian daripada agama tersebut. Aula yashru lahu syai'un min qawaidi wa adillatil amati. Nih, lihat kaidahnya nih. Kaidah fuqaha nih. La yashhadu lahu syai'un. Dia berbuat sesuatu bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Kenapa? Karena koridornya tadi. Tadi kotak ini adalah koridor agama. Tapi batasannya kotak nih. Baik. Kemudian ma laisa minhu artinya adalah bukan bagian dari agama. Au la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi, atau tidak ada syahid, tidak ada penguat sesuatu pun dari kaidah-kaidah agama. Tidak ada penguat dari kaidah-kaidah agama. Wa adillatihil amat, ini ingat nih. Atau tidak ada dalil umum yang mendukung perbuatan tersebut. Tidak ada dalil umum yang mendukung perbuatan tersebut. Nggak usah dalil khusus. Tidak ada dalil umum yang mendukung perbuatan tersebut. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ay mardudun ala fa'ilihi, maka tertolak kepada yang membuatnya. Libutlanhi wa adami i'tinadihi. Nggak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sawa'un kanas munafatuhu lima dzukira li adami masyru'iyati bil kulliyah, karena tidak ada kemasyru'iyahannya, tidak masyru' secara keseluruhan, karena dzil qiyami wa adamil istidlali, seperti nazar untuk berdiri terus, ya, itu tidak ada syariat secara kulliyah, secara keseluruhan. Wa adamil istidlal, tidak mau bertuduh terus gitu kan, kepanasan, nggak bisa. Peminta maaf sallallahu alaihi wasallam nazara dzalika, oleh karena itu Nabi membatalkan orang yang bernazar demikian. Kemudian amma ma yunafi dzalika. Nah, kalau seandainya tidak menafikan perkara demikian, gimana tidak menafikan perkara agama, tidak menafikannya? Bi an syahida, halaman 222 di kitab saya. 222. Paragraf yang ke-2. Amma ma la yunafi dzalika bi an syahida lahu syai'un min adillati syar'i au qawaidihi falaysa yuraddu ala fa'ilihi. Kalau seandainya syahida lahu syai'un, ada bukti, ada penguat, apa itu? Min adillati syar'i, daripada dalil-dalil syariat atau qaidah syariat, falaysa yuraddu ala fa'ilihi, maka tidak tertolak. Bal huwa maqbulun minhu, bahkan itu diterima. Kemudian wadzalika, contoh kabinain nahwir ribati wa khanati subuli, seperti misal dibangunnya ribat ini tempat belajar, ya kalau kita bisa dikatakan misal pesantren gitu kan sekarang.
Nah, jadi nahwir ribati. Nah, seperti demikian atau khonati subul ya, atau membangun tempat-tempat persinggahan bagi para musafir, tempat-tempat persinggahan para musafir, wasa iri anwa ilbirri allati lam tu'had fi sadril awali, atau segala macam kebaikan-kebaikan yang belum pernah dikerjakan di generasi pertama, fa innahu muwafiqun lima ja'at bihi syari'atu min istina'il ma'rufi, karena ia muwafiq taib berkesesuaian dengan kedatangan syariat daripada perbuatan yang ma'ruf wal muawana ala birri wa taqwa, dan saling bantu-membantu dalam perkara kebaikan dan takwa. Contoh lagi, wa katasnifi fi jamil ulumi nafi'ati syar'iyyati ala ikhtilafi fununiha, seperti disusunnya kitab-kitab yang bermanfaat yang berkaitan dengan syariat, taib, dengan berbagai macam fan yang ada. Kitab nahwu, kitab sorof, kitab hadis, kitab fikih, kitab usul, kitab akidah, kitab tafsir, dan lain sebagainya, yang tidak pernah dibuat di generasi awal. Yang tidak pernah dibuat di generasi awal. Atau misalkan, wal kalami alal asanidi wal mutun. Taib, berbicara tentang sanad dan mutun. Ini kan memang kelas Ihya Uturos ini memang pengennya menjurusnya ke spesialisasi ke pembicaraan sanad dan matan hadis. Nah, dulu nggak ada pembicaraan demikian. Pembicaraan sanad nggak ada. Hadis gorib, hadis masyhur, hadis aziz, mutawatir, segala macam. Nggak pernah dibicarakan di zaman pertama. Kemudian dibicarakan di masa-masa sekarang, gitu kan. Wa tatabu kalamil arabi nathrahu wa nadmahu wa tadwina kulli dzalika. Ya, kemudian bagaimana perkataan orang Arab, ya, nazom-nazomnya, syair-syairnya, kemudian dibukukan juga wa istikhraju ulumi lughati dan lain sebagainya. Zahirun faidatuhu mu'inun ala ma'rifati kitabillahi ta'ala, kitab-kitab syaraf tadi, kitab hadis tadi, yang lain sebagainya, itu adalah zahirun faidatuhu, faidahnya nampak, mu'inun bisa membantu ala ma'rifati kitabillahi ta'ala, bisa membantu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, wa fahmi ma'ani kitabihi, dan memahami makna kitab Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, fayakunu ma'muran bihi. Maka walaupun tidak dikerjakan di zaman awal, di zaman Nabi SAW, maka perkara demikian fayakunu ma'muran bihi, masuk perkara yang diperintahkan, gitu. Contoh lagi, wa katafri'il usuli wal furu'. Kemudian dibuat lagi ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Dari usul dan furu' dibuat cabang lagi. Wa ma yahtajani ilaihi minal hisabi. Kemudian dari usul dan furu' tersebut diperlukan ilmu hisab, gitu kan. Wa ghairihi min ulumil aliyati wa kitabatil qur'ani fil mashahif. Cara menulis, yang menulis mushaf, wat il madahibi wa tadwiniha. Kemudian imam-imam madhab yang menulis pijakan mereka dalam kitab-kitab mereka, dan lain sebagainya. Taib. Wa min thamma istajaza katsiran minhu ashabatu ridwanullahi ta'ala alaihim kama qala Abu Bakar wa Umar anhum fi jam'il Qur'an. Taib. Jadi mushaf Quran yang ada di kita sekarang ini, mushaf yang ada di kita sekarang ini, itu nggak dibuat di zaman Nabi SAW. Taib, dibuat di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar. Taib, siapa yang punya usul? Umar bin Khattab. Intinya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengusulkan kepada Zaid bin Sabit. Tadinya Abu Bakar tidak menerima, Zaid bin Sabit tidak menerima. Ya akhirnya Allah buka hati mereka. Akhirnya dikumpulkanlah jadi satu mushaf. Mushaf Al-Quran. Yang ada sekarang di kita ini hasil daripada Abu Bakar. Ya, kemudian disatukan sehingga jadi satu mushaf di zaman Utsman bin Affan. Yang tadinya berbeda-beda cara qiraah, akhirnya dibuat satu mushaf di zaman Utsman bin Affan. Apakah itu merubah koridor tadi yang ada di sini? Nih, agama ini sudah pasti nih. Agama sudah pasti. Ini koridornya nih, batasnya nih, kotak ini nih, udah pasti. Ya, nggak ada yang bisa masuk dari luar, nggak ada yang bisa keluar dari dalam. Nih, koridornya ini. Tapi sekarang dengan adanya Jam'ul Quran, ya, pengumpulan Quran menjadi satu mushaf. Apakah merubah Quran? Apakah mengurangi Quran? Apakah lebih dari 30 juz atau kurang dari? Tidak. Tapi perintahnya apa? Perintahnya adalah membaca Al-Quran. Tidak ada perubahan di sini. Tidak ada perubahan. Maka tidak bisa dibilang bid'ah. Bahkan perintahnya adalah ma'muran bihi. Kenapa? Karena ada membaca Al-Quran. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan
tentang Umar bin Khattab. Taib wa kama waqa li Umar fi jam'in nasi li salati tarawih fil masjid. Umar bin Khattab mengumpulkan orang untuk salat di masjid, salatnya berjamaah. Tadinya beda-beda. Matarkihi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi meninggalkan salat tarawih berjamaah. Nabi tinggalkan salat tarawih berjamaah. Taib wa qala ani Umar ni'matil bid'atu hi. Kata Umar, ni'matil bid'atu hi. Taib. Karena belum pernah dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi dikumpulkannya orang kalau zat sholatnya itu dibuat. Karena Nabi juga sholat tarawih di rumah. Ya, tapi dikumpulkannya orang di masjid, nah maka itu yang perkara yang baru tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW kecuali beberapa malam saja. Nah, lianna wa in uhditsat laisa fiha raddun lima madha. Walaupun itu perkara baru tapi enggak tertolak. Lima madha. Bal muwafaqatun lahu, bahkan muwafaqah sesuai dengan perintah Nabi. Kenapa? Lianna Nabi SAW allala tarka bi khasyatil iftirat. Kenapa? Karena Nabi tidak sholat tarawih berjamaah karena khawatir akan difardukan. Wahyu turun tiap hari. Wahyu turun tiap hari, tiap waktu maksudnya. Nah, maka khawatir ketika Nabi sholat berjamaah di masjid dengan sahabat, nantinya akan jadi fardu. Tapi setelah Nabi meninggal kan selesai. Yang fardu sudah jelas, yang sunnah sudah jelas, kemudian yang lain sudah jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, selesai. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, selesai. Nah, kalau sudah selesai, nggak ada lagi nanti yang sunnah jadi fardu, yang fardu jadi sunnah, maka Umar hidupkan kembali. Ya, kalau kita bisa bilang, sebetulnya Nabi udah pernah sholat berjamaah. Ya, Nabi sudah sholat berjamaah. Jadi asalnya itu kuat. Kalau yang tarawih ini, asalnya itu kuat. Kenapa? Karena Nabi setelah sholat berjamaah beberapa malam. Bukan sama sekali Nabi tidak pernah sholat berjamaah. Nah, makanya Imam Syafi'i berkata, halaman 223, wa qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw athran fa huwal bid'atu dhalatu. Jadi perkara yang baru yang menyelisihi kitab yaitu Quran, yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi ijma' atau menyelisihi athar, maka itu adalah namanya bid'ah yang sesat. Perkara baru yang menyelisih kitab, sunnah, ijma, dan athar, maka namanya bid'ah yang sesat. Wa ma uhditsa minal khairi, apa yang dibuat perkara yang baru daripada kebaikan, walam yukhalif syai'an min dzalika, ya, tapi tidak bertentangan dengan kitab, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan athar, fa huwa bid'atul mahmudah, maka itu namanya bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kemudian walhasilu annal bid'al hasanata muttafiqun ala nadbiha. Nah, maka saya bilang dengan khilaf yang ada bagi mereka yang tidak menilai adanya bid'ah hasanah, tapi kita ingin memperluas wawasan kita. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bid'ah hasanah sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i di sini, ya. Maka bid'ah mahmudah. Taib, enggak usah pakai bid'ah hasanah. Khawatir Imam Syafi'i enggak pernah bilang bid'ah hasanah, taib, khalas. Ya, kita sesuai dengan apa yang ada. Taib. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i namanya bukan bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah. Dah, selesai gitu. Bid'ah yang terpuji. Itu satu perkara yang baru yang dibuat yang tidak bertentangan dengan kitab, sunnah, ijma, dan athar. Nah, kemudian syarih, ya, pensyarah kitab ini, ya, mazhab Syafi'i juga, gitu kan, yang mengatakan bid'ah hasanah itu muttafaqun ala nadbiha. Itu muttafaq ala nadbiha, disepakati tentang kesunahannya. Wahia, apa itu? Mawafaqa syai'an mimma marra walam yalzam man fa'alahu mahdhu au min fi'lihi mahdhurun syar'iyyun. Jadi sesuatu perkara yang baru kemudian wafaqa syai'an mimma marra, yang menepati, ya, sesuatu yang tadi telah dijelaskan, ya, kitab, sunnah, ijma, atau athar. Kemudian, dan orang yang mengerjakannya itu tidak ada larangan syar'inya, ya, pekerjaan tersebut tidak ada larangan syar'inya. Wa minha ma huwa fardu kifayatin, dan di antaranya adalah fardu kifayah, kata Tasniful Ulum wa nahwiha mimma marra, seperti menulis kitab-kitab yang penting yang sudah dijelaskan tadi. Ini sekarang Abu Syamah, ya. Abu Syamah itu siapa? Abu Syamah itu kalau dalam Tadribur Rawi, beliau yang mengatakan ilmu hadis itu ada 3 yang sering saya jelaskan. Ya, Abu Syamah, muhaddis dari mazhab Syafi'i.
Beliau mengatakan bahwasanya ilmu hadis itu ada 3. Yang pertama adalah menghafal matannya, kemudian memahami maknanya, kemudian melakukan istinbat daripada hadis tersebut. Makanya dinamakan faqih. Sibuknya dalam makna. Yang kedua adalah orang yang sibuk dalam rijal, kemudian menghafalkan rijalnya, kemudian bisa membedakan antara yang sahih, hasan, dan dhaif. Ini namanya muhaddis. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersafar untuk membaca, mendapatkan sanad-sanad yang ali. Ya, ini namanya musnid. Namanya musnid. Jadi setiap orang punya tingkatan masing-masing. Ya, jadi posisikan setiap orang masing-masing. Jadi nggak usah ahli fakih harus muhaddis atau muhaddis harus fakih juga. Atau musnid dia harus fakih dan muhaddis enggak juga. Udah setiap posisi masing-masing. Tapi kata Ibnu Hajar, kalau orang bisa mengumpulkan itu semua, maka dia adalah fakih muhaddis kamil. Fakih muhaddis kamil. Dia sudah fakih, dia muhaddis, dan dia punya sanad segala macam kitab. Nah, Abu Syamah berkata nih, wa min asani ma batada fi zamanina, kata Abu Syamah, dan di antara perkara bid'ah yang baik di zaman kami, ma yaf'alu kulla amin fil yaumi kamar. Apa yang dikerjakan pada setiap tahun fil yaumil muwafiqi. Kamu bawanya di kamar. Nah, apa yang dikerjakan pada hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minas sadaqat, ini yang dikerjakan di zaman Abu Syamah ya, bukan yang lain. Jadi apa yang dikerjakan di hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minas sadaqati, banyak orang bersedekah, wal ma'rufi, banyak orang berbuat kebaikan, wa idhari zinati was sururi, banyak orang menebarkan kebahagiaan, fa inna dzalika ma'a ma fihi min ihsan ila fuqara, karena demikian dengan adanya ihsan kepada fuqara, musyirun bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, ingin memberikan syiar tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dzimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ili dzalika, dalam hati orang yang mengerjakan perbuatan demikian, wa syukrillahi subhanahu wa ta'ala ala manna bihi fi ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan adanya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutus untuk menjadi rahmat semesta alam. Jadi di zaman dulu teh maulid dan teh seperti ini. Maulid tuh banyak sedekah, banyak berbuat baik, buat orang bahagia di zaman dulu. Jadi hari maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini panjang sekali pembahasan ini. Nah, mungkin nggak bisa dibahas semua nih. Baik. Aminhu. Kemudian di antara, entah sebentar. Wa anna bid'ah sayyah. Sekarang kita mau membahas bid'ah yang buruk, bid'ah yang buruk. Ma khalafa syai'an min dzalika. Itu yang bertentangan dengan syai'an daripada perkara tadi, yaitu Quran, hadis, ijma, athar. Nah, apa itu? Satu, misalkan al-intima ila jama'atin yaz'amuna at-tasawuf. Bergabung dengan jemaah yang mereka mengklaim adalah ahli tasawuf. Baik, ahli tasawuf. Ini sudah saya bahas ya. Maksudnya saya ketika di Arab Saudi, ketika saya ikut salah satu daurah, ya, daurah sunnah judulnya, daurah sunnah. Nah, ketika itu maka dalam satu kajian, ketika menukil perkataan Imam Zahabi, beliau mengatakan as-sufi, dan yang dinukil adalah perkara sunnah. Kalau perkara sunnah berkaitan dengan akidah. Nah, oleh karena itu saya tanya kepada guru saya, Syekh, bukankah sufi ini adalah sesuatu yang sangat dibenci di sini? Yang sangat dibenci di sini. Kenapa kok kita nukil perkataannya? Nah, maka guru saya berkata, as-sufi yang dimaksud itu di zaman, yang di zaman sadril awal, zaman-zaman terbaik, yang dimaksud adalah ahli zuhud. Nah, jadi as-sufi dengan zahid, nah itu agak mirip, karena zaman dahulu yang dinamakan sufi itu adalah zahid, ahli ibadah, ahli haqaiq, hatinya yang lembut, gitu kan, seperti demikian. Nah, ini mereka adalah orang yang mengklaim diri mereka sufi, ya, mengklaim diri mereka sufi. Wa yukhalifuna man kana alaihi masyayikhut tariq. Sementara amalan mereka senantiasa menyelisihi itu guru-guru mereka.
amalan mereka menyelisih guru-guru mereka. Junaid al-Baghdadi dalam kitab Risalatul Mustasirin Ta'liq Syekh Muhammad Awamah, beliau berkata, asasun au qawaidu madhabina. Nah, jadi kaidah pondasi madhab kami dalam tasawuf adalah Qur'an, kitab wa sunnah. Jadi kitab dan sunnah. Jadi kalau kita lihat mereka orang-orang hebat di Sodril awal, itu mereka itu ahli fikih dan ahli hadis. Ahli fikih dan ahli hadis gitu. Nah, minazuhdi wal wari wasir kamalat masyhurati anhum bal katsirun min ulaika ibahiyatu la yuharrimuna haraman. Bahkan mereka itu tidak mau mengharamkan perkara yang sudah haram. Tidak mau mengharamkan perkara yang sudah haram. Kalau dikatakan sufi dan diambil dinukil oleh ulama-ulama sunnah, maka yang maksud adalah sufi alal haq. Tapi kalau seandainya mereka yang dicela oleh ulama sunnah dan mereka mengatakan sufi juga, maka yang maksud adalah sufi ad-dhal, yaitu sufi yang tersesat. Sufi yang sesat. Nah, jadi mereka tidak mengharapkan perkara yang haram dengan berbagai macam ta'wil. Ya, misal pernah bicara dengan saya tentang satu orang yang dikatakan sebagai ahli haqa'iq, kemudian dia ceritanya ya, walaupun misalnya dari kitab apa atau dari cerita mana, dia mencium wanita, kemudian dibiarkan oleh pengikutnya. Terus saya bilang, lah Syekh, ini kan munkar, Syekh, nggak bisa kita angkat sebagai wali kalau orang melakukan kemungkaran seperti begitu. Sudah gitu parahnya dilakukan depan umum. Kalau masuk ke riwayat hadis, orang tersebut sudah tidak adil lagi. Riwayatnya tidak diterima, ya, tidak layak kita ambil perkataannya yang berkaitan dengan agama. Gitu. Saya mengatakan, ya Syekh, antum dengan dia kan beda. Syekh. Antum menganggap itu adalah perempuan. Sementara dia menganggap semua makhluk Allah itu semuanya sama aja itu. Seperti besi tidak bernyawa. Gimana? Seperti besi tidak bernyawa. Jadi nyiumnya dia perempuan, itu seperti dia nyium besi aja, nggak ada bedanya. Nggak terkesan. Beda kalau kita. Nyium perempuan yang bukan mahram itu akan berkesan kepada kita. Mereka beda. Jadi mentok-mentoknya ketika bicara yang lain, anta fil alam, wa huwa fil alam. Jadi antum punya alam sendiri, dia punya alam sendiri. Ya sudahlah, kalau beda alam, apalagi kenapa harus diteruskan, gitu kan? Kayak. Kemudian, waminhum amma bihil ibtila min tajini syaitan li amati takhliqi haitin au amudin wa ta'lima nahwi ainin au hajin au syaratin li rajai syifain au qada'i hajatin. Seperti di antaranya, ya, syaitan memberikan membaguskan perbuatan mereka, seperti memuliakan satu benda apa aja, atau memuliakan satu batu akik tuh, batu ali itu apa, atau pohon. Untuk apa? Dirajai syifain, untuk mengharapkan ke obat ya dari benda tersebut, atau qada'i hajatin, atau menyelesaikan masalah-masalah di dia. Wa qaba'ihuhum fi hadzal dhahiratun ghaniyatun 'anil idahi wal bayan. Kejelekan mereka ini udah jelas sekali, nggak usah dijelaskan kembali. Ya Syekh, kalau misalnya Umar bin Khattab bicara kepada Hajar Aswad, batu dari surga, Umar mengatakan, ya Hajar, innaka la tadur wa la tanfa wa la tadur. Wahai batu dari surga, kamu itu tidak memberikan manfaat, kamu tidak berikan manfaat. Laula anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak melihat Nabi mencium kamu, saya tidak akan pernah cium kamu. Jadi kenapa nyiumnya? Nggak ada keyakinan apapun. Tidak ada keyakinan apapun. Hanya melihat Nabi mencium Hajar Aswad, akhirnya Umar dan sahabat mencium Hajar Aswad. Nah, kemudian diantaranya halaman 225, as-salatu lailatul raghaib. Salat pada malam raghaib, awwala Jum'atin fi Rajab. Hari Jumat pertama pada bulan Rajab. Wa lailatan nisfi min Sya'ban. Di antara bid'ah sayyi'ah nih, di antara bid'ah sayyi'ah. Jadi salat raghaib di malam di awal Jumat bulan Rajab, kemudian salat malam nisfu Sya'ban. Salat khusus, yang dimaksud salat khusus. Fahuma bid'atani mazmumatan. Maka dua salat tadi itu adalah bid'ah yang tercela. Khilafan iman istahsanahuma. Ya, berbeda ya dengan mereka yang menganggap bagus salat tersebut. Tapi memang ada yang berpendapat itu salat bagus, kan salat gitu kan. Terus malam yang mulia gitu kan. Iya, tapi muhakkikun, mereka yang dalam tahqiq dan meneliti, mereka mengatakan itu bid'ah. Itu bid'ah. Wa hadithuhuma maudhu'un, dan hadis yang berkaitan tentang salat raghaib atau salat nisfu Sya'ban semuanya palsu. Kama bayana musannif, sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muhadzab. Jadi salatnya khusus. Misal kaifiatnya,
mi'atu rokaatin. 100 rakaat. 100 rakaat. Bi alfi qul huwallahu ahad. Dengan membaca 1000 al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Atau tintai asyrata rakaatan. 12 rakaat. Di setiap rakaat, talatuna maratan, dibuat 30 kali, ya membaca qul huwallahu ahad. Setiap rakaatnya. Wa arba asyrata rakaatan. Baik, dan ini perinciannya ya, perinciannya. 12 rakaat, kemudian 14 rakaat, kemudian duduk Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian ayat terakhir. Nah, semuanya adalah maudhu'ah. Tapi nih, tenang ya, tenang. Jadi jangan antum langsung sikat semua gitu nih. Wah, ini sholatnya nggak benar, bid'ah nih. Akhirnya malam itu nisfuan jangan dihidupkan. Taib, malam nisfu Sa'ban jangan dihidupkan. Wah, gitu kan. Antum tuh kan baru ngaji segini ya, tuh jangan nabrak kanan, Mang. Antum belum beres buat kalimatnya. Ya, makanya kalau dengan Zoom ini kalau nggak murojaah agak sulit nantinya. Kecuali kalau hadir di majelis ya. Khawatir internetnya terputus, akhirnya sebagian kata terpotong. Nah, itu yang disampaikan. Wal kalamu fi khususi ihyaihima bil kayfiyatil masyhurati bainal awami duna ghairihima minal layali fala yunafi ma ja fi lailati nisfi Sya'ban. Mang, tadi yang dijelaskan cara sholat tadi ya. Itu kan ditentang oleh ulama-ulama muhakkikun. Ditentang. Tapi tidak menafikan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Gimana Ustaz? Pokoknya kaifiyah sholat yang tadi itu dianggap bid'ah oleh ulama muhakkikun, termasuk ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar dan yang lainnya. Tapi antum jangan memvonis malam nisfu Sya'ban itu malam yang tidak mulia karena ulama tadi yang menganggap bid'ah sholat di malam nisfu Sya'ban. Nggak bisa demikian. Khabar dan khabar-khabar yang lain yang dijelaskan di sini ya. Nah, khabar semuanya itu mendukung adanya kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika malam nisfu Sya'ban? Ya, ibadah seperti biasa. Ibadah seperti biasa. Kalau zikir seperti biasa, subhanallah, alhamdulillah, segala macam. Salat tahajud seperti biasa. Nggak ada kaifiat khusus. Tidak ada kaifiat. Antum salat tahajud di malam biasa baca apa? Nah, di malam nisfu Sya'ban baca seperti itu. Tapi dihidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan. Tapi sholat dengan kaifiyah khosoh, dengan cara-cara khusus yang mana tidak dikerjakan di malam yang lain, kecuali di malam nisfu Sya'ban, itu yang dikatakan bid'ah. Dan hadisnya mentok-mentoknya itu sampai derajat hasan. Takhrijnya nanti baca di Facebook saya ya. Kalau nisfu Sya'ban biasanya dimunculkan, tapi lihat aja di rekodnya. Nah, kemudian wala syahidun fihima wa in ajda ba'dul quwati idza safima salatun maqsatun wa qiyamul laili sunnatun mutlaqan. Nah, jadi tidak ada yang penguat tentang cara salat tadi. Akan tetapi kalau hanya salat malam maka sunnatun mutlaqan. Jadi sunnah. Enggak usah pakai kaifiyah seperti tadi. Baik, antum mampunya berapa rakaat? Ya udah itu seperti biasa aja salat tahajud biasa. Baik. Selanjutnya nah, dan di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna, ya seperti tadi, fahuwa raddun mardudun alaihi. Selesai. Hikmah apa? Inti daripada hadis ini, wafil hadis dalatul qaidatil usuliyah. Qaidah usul. Anna mutlaqan nahi yaqtadil fasad. Bahwasanya ketika ada larangan dari Nabi SAW, larangan mutlak, maka itu akan menghasilkan kerusakan. Jadi harus kita jauhi. Li'anal manhi anhu mukhtara'un muhdatsun. Kenapa? Karena yang dilarang tadi adalah perkara yang baru. Wa qad hukima alaihi birraddi al-mustalzim lil fasadi. Jadi dihukumi tertolak kenapa? Karena ada kerusakan di dalamnya. Nah, melanjut ke hadis yang ke-6. Al-hadis as-sadis. Nah, an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb rawal Bukhari wa Muslim.
Nah, sekarang Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Semua riwayat yang ada di sini semuanya pakai kunyah ya. Semua riwayat di sini semuanya pakai kunyah. Jadi biasakan juga antum pakai kunyah. Ya, nanti kalau di kertas ijazah atau akhir atau daftar nanti ya dibiasakan pakai kunyah. Abu Fulan, Fulan bin Fulan. Baik. Sebentar. Enggak. Jangan mengenalkan diri dengan kunyah karena hukumnya makruh. Sahih. Nah, jadi siapa ini? Nu'man bin Bashir. Ummuhu sahabiyah. Ibunya sahabiyah. Ukhtu Abdullah bin Ru'ahah, yaitu saudari perempuannya Abdullah bin Ru'ahah. Ayahnya Bashir sahabiyun aidan, yaitu sahabat juga. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ulida ala ra'si arba'ata asyarata syahran min hijrati. Beliau lahir pada bulan ke-14 tahun hijrah. Bulan ke-14 tahun hijrah. Dikatakan wa huwa awwalu mauludin ulida fil ansari ba'da qudumihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kama anna Abdullah ibn Zubair anhu al-maulud ma'ahu fi amihi awwalu maulidin ulida lil muhajirin. Jadi muhajirin dengan ansar di tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. Di tahun yang sama itu melahirkan. Yang awal lahir dari kaum ansar adalah tadi Nu'man bin Bashir. Yang pertama lahir dari kalangan muhajirin ketika setelah hijrah itu adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Kemudian beliau memiliki 114 hadis ya riwayatnya. Kemudian waliyal Kufah li Muawiyah, beliau menjabat sebagai gubernur di Kufah, kemudian gubernur di Hemes, kemudian wada Ali bin Zubair fatalabahu ahluha faqataluhu biqaryatin min qura sanata arba wa sittin. Beliau mengajak untuk kepada Ibnu Zubair, nah akhirnya beliau terbunuh di satu kampung pada tahun ke-64 Hijriah. 6. Kemudian qala sami'tu. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau bersabda, "Innal halala." Sesungguhnya perkara yang halal bayyinun, zahirun, sudah jelas. Apa itu perkara yang halal? Ma nassallahu ta'ala au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam au ajma'al muslimuna ala tahlilihi ba'inihi au jinsi wa minhu aidan ma lam yu'lam fihi man'un al-ashhari ashhar al-qaulaini kama ya'ti. Apa itu halal? Sesuatu yang dinaskan oleh Allah atau dinaskan oleh Rasulullah atau ijma' kaum muslimin ala tahlili, bahwa perkara itu adalah halal, bahwa ain zat itu adalah halal atau jenisnya itu halal, atau diantaranya yang dinamakan halal itu malam yu'lam fihi man'un, segala sesuatu yang tidak diketahui ada larangannya itu adalah halal. Baik. Jadi pendapatnya ada dua, itu halal atau haram. Jadi diantaranya ada pendapat demikian, itu adalah halal. Wa inal harama bayyinun, dan perkara yang haram juga udah jelas. Apa itu? Manusso au ujmi'a ala tahrimihi bi'ainihi au jinsi au ala anna fihi haddan au ta'ziran au wa'idan. Nih, di takrif definisinya ya, harap untuk dicermati atau bisa dihafalkan. Difahami, dihafalkan. Apa itu haram? Sesuatu yang telah dinaskan sama tadi ya, atau ijma kaum muslimin bahwasanya zat tersebut adalah haram. Jenisnya adalah haram. Atau di dalamnya itu ada hukuman. Ada had, ada ta'zir, atau ada ancaman. Tidak ada Nabi mengatakan larangan, nggak ada. Tapi dalam hukum yang sama dengan larangan adalah kalau dalam perkara perbuatan tersebut itu ada ancaman. Ada ancaman, maka itu perbuatan haram. Kemudian summa tahrim imma li mafsadatin au madarratin khafiyatin. Kemudian atau juga karena mafsadat dikatakan haram, ada mafsadat atau ada madarat khafiyah yang tersembunyi, seperti apa? Seperti zina. Seperti zina atau mudzakkal majus, atau hewan yang disembelih oleh orang Majusi. Wa imma li mafsadatin aw madaratin wadihatin. Atau bisa jadi mafsadat dengan madaratnya itu jelas, nampak. Tadi mah nggak jelas, nggak nampak. Tapi zina
Madorotnya apa ya? Nggak kelihatan. Tapi kalau diselidiki memang ada madorotnya. Nah, kalau yang ini madorotnya nampak. Seperti apa? Misalkan racun. Ya racun diminum langsung orang mati. Madorotnya nampak haram. Khomer sama. Kemudian selanjutnya ini masuk ke bab fikih ya. Wa bainahuma umurun, dan di antara perkara tadi halal dan haram, di tengah-tengahnya itu ada mustabihatun ya, perkara yang samar. Wa huwa, apa itu mustabihatun? Kullu ma laysa biwadihil hilli hurmati. Baik. Apa itu mustabihat? Adalah segala sesuatu yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Mimma tanaza'athul adillatu, yang mana dalil itu saling bertentangan. Ya, dalil saling berebutan akan perkara itu. Halal haram, halal haram, halal haram. Nah, saling berebutan. Kemudian wa minal musyatabihi muamalatu man fi malihi haram. Di antara mustabihat, perkara yang syubhat yang sama tadi, adalah muamalah dengan seseorang yang dalam hartanya itu adalah harta yang haram. Fal wara'u tarkuha mutlaqan wa in jazat. Nah, kalau waro, sifat waro itu meninggalkan muamalah dengan dia. Jadi seseorang udah jelas hartanya mah harta haram. Tapi harta haram. Maka waroknya itu tinggalkan. Wa in jazat. Tapi sebagian membolehkan. Gitu kan, sebagian membolehkan. Tapi waro tinggalkan. Wakila wa tamadahu al-Ghazali, dan ada pendapat yang lain, dan itu dipegang oleh Imam Ghazali. Nah, ini agak ringan. In kana aktsaru malihil haram hurimat muamalatu. Syaratnya apa? Kalau kebanyakan hartanya adalah dari perkara yang haram, maka nggak boleh muamalah dengan dia. Misal, dia punya pabrik minuman keras. Ya. Nah, kalau ikut Imam Ghazali, kalau seandainya dia nggak punya bisnis yang lain, maka tidak boleh muamalah dengan dia. Kalau seandainya dia punya bisnis yang lain, misalkan dia kerja ya jadi security misalkan di satu rumah sakit misalkan. Nah, kalau seandainya tidak mayoritas hartanya haram, nah maka boleh muamalah dengan dia. Nah, selanjutnya halaman 238. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, perkara syubhat tadi nggak diketahui oleh banyak orang. Tidak diketahui banyak. Min haitsul hil wal hurmatu li khafa'in nasi fihi. Kenapa? Karena memang nasnya itu sangat samar. Ya, nggak nampak sekali kehalalan dan keharamannya. Likauni lam yanqulhu illal qalil. Karena tidak ada kecuali dalil yang sedikit. Kemudian, nah, wa ma hadza fala budda fil ummati min alimin, oleh karena itu maka hendaklah di umat ini ada seorang alim yang mana pendapatnya itu yuwafiqul haq, itu berkesesuaian dengan perkara yang hak. Gimana caranya? Ya memang orang alim tersebut memang kerjaannya harus sibuk meneliti hukum yang ada. Makanya kalau Ustaz Budi Asyari mengatakan dulu ada wakaf fuqaha, sehingga ulama-ulama ilmu itu mencapai puncak kejayaan. Kenapa? Karena ulama nggak disibukkan dengan dunia. Jadi ulama itu sibuknya meneliti, buka kitab. Udah, keperluan sehari-hari kami siapkan dari wakaf fuqaha. Sehingga ketika umat punya masalah, langsung ke inti permasalahan, ada jawabannya. Nah, sekarang sih wakaf fuqaha sudah banyak atau mungkin tidak ada ya, atau mungkin tidak ada. Ya, sehingganya agak sulit itu mendapatkan seorang ulama yang memang mumpuni dalam bidangnya gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya terus bisa buat fuqaha nih. Baik, nanti Anda untuk menjadi ulamanya nih, insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya halaman 242. Faman ittaqa. Nah, barang siapa dia bisa menjauhi atau menjaga dirinya dari perbuatan yang syubhat tadi, ya, mayukhayyalu linnadhir anna hujjatun wa laysa kadzalika wa idu biha huna mamarra fi ta'rifi al-mushtabih. Nah, selesai. Jadi barang siapa dia bisa menjaga dirinya daripada perbuatan syubhat, maka dia telah membersihkan dirinya. Wa faqad istabara'a, talabul bara'ah, meminta berlepas, lidinihi, membersihkan agamanya, wa irdihi, dan membersihkan dirinya, agama dan diri. Din
wa ir. Taib. Din wa nafs. Intinya gitulah. Din wa nafs. Jadi agama itu kan untuk menjaga din, ya, kita mengamalkan agama, menjaga din dan nafas. Nah, jadi bisaunihi an kalaminas. Kenapa dia dikatakan orang yang tidak terjerumus atau orang yang menjauh perkara syubhat? Dia telah menjaga dirinya, ya, dan agamanya. Menjaga dirinya dari apa? Daripada perkataan orang nanti. Taib bima yashinuhu wa yaibuhu. Kenapa? Kalau dia buat perkara syubhat, ya, karena nanti orang akan membicarakan dia. Ya, akan membicarakan dia, akan menjelekkan dia, akan berkata tentang dia, tentang aib-aib dia, karena dia telah terjerumus dalam perkara yang syubhat tadi. Nah, kalau dia menjaga diri dari perkara yang syubhat tadi, maka orang pun nggak bakal membicarakan dia. Judulnya apa? Khuruj minal khilaf. Judulnya keluar daripada khilaf. Nah, jadi setiap dari kita bagusnya adalah khuruj minal khilaf, kalau memungkinkan. Nah, kemudian halaman 243, wajah fil athari. Kenapa demikian? Karena ada man waqafa mauqifat tuhmatin. Barang siapa berdiri di tempat yang dicurigai, maka fala ya'manu min isaati dhanni, maka dia tidak akan selamat dari suudzon orang lain. Barang siapa dia berdiri di tempat yang bakalan dituduh nanti, maka dia tidak akan selamat dari suudzon orang lain. Minimalnya suudzon orang lain. Ya, misal seperti yang saya jelaskan dalam kelas Tadriyatus Sami. Taib yayasan, yatim. Akhirnya pengelola yayasannya membeli kendaraan yang mewah. Maka ketika dia keluar dengan kendaraan mewah, maka wajar orang lain suudzon kepada dia. Wajar orang yang suudzon kepada dia. Dia nggak punya kerja. Ya, dia hanya di rumah yatim, mengelola rumah yatim misalkan. Tiba-tiba mobil dengan motornya harganya di atas 50 juta. Motornya di atas 50 juta. Maka orang akan suudzon kepada dia. Wah, ini mah uang donatur dipakai dia untuk beli motor gitu. Man qoma, kalau yang saya hafal, man qoma fi maqamil ittiham utuhim. Barang siapa dia berdiri di tempat yang dituduh, maka dia pasti akan tertuduh gitu. Jadinya gimana? Jauhi. Nabi SAW, ya, ketika dengan Sofia, ya, di malam gelap datang dua orang sahabat melewati Nabi SAW. Taib, itu Nabi dengan siapa? Dengan dan sahabat pun hatinya bersih, Pak. Hatinya bersih. Jadi melihat Nabi dengan perempuan lain, sahabat mah ya nggak apa-apalah, itu kan Nabi SAW. Itu mungkin ada nas ataupun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi nggak mau orang lain suudzon kepada Nabi. Makanya ala rizqikum, tenang. Jangan dulu berjalan. Tunggu saya. Akhirnya Nabi datangi. Ketika Nabi datangi, yang tadi itu Sofia. Istri saya. Saya khawatir setan akan masuk ke dalam darah kalian untuk membisikkan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita berbuat sesuatu di tempat yang akan dicurigai, nah sesegera mungkin maka raf'ut tuhmah itu penting. Raf'ut tuhmah, angkat tuduhan tersebut. Jelaskan kepada orang, ini bukan motor saya. Misalkan ini motor pinjaman, ada orang lain nitip motor ini ke sini, saya pinjam. Minggu depan juga udah diambil. Oh, begitu Pak Ustadz. Nggak ada celah untuk suudzon kepada Ustadz. Baik. Kemudian, nah, jadi untuk menjaga diri itu penting ya, agar kita tidak dicela oleh orang lain. Di antaranya, wa min sama, lama kharaja Anas radhiyallahu ta'ala anhu li salati Jumat. Anas ketika itu mau salat Jumat, Anas bin Malik. Mau salat Jumat. Ketika salat Jumat keluar jalan dari rumah mau ke masjid, fara'an nasa raji'ina minha. Ternyata melihat orang-orang sudah selesai salat Jumat, pada pulang kembali ke rumah. Dakhala mahallan la yarawnahu. Langsung nyumput, langsung sembunyi ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang baru selesai sholat Jumat. Loh, kenapa demikian? Beliau berkata, waqala man la yastahi minan nas, la yastahi minallah. Barang siapa dari manusia, maka dia tidak pernah malu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Ya. Jadi usahakan kita sebagai pelajar keluar dari tempat yang bakal dicela oleh orang. Ya, kecuali dalam perkara yang hak. Kalau yang perkara hak, la yakhafuna fillahi laumata laim. Tidak boleh takut ketika di jalan Allah cacian dari para pencaci di jalan Allah. Nah, kemudian
Waman waqa'a fi syubhati, barang siapa yang terjatuh ya dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, jadi kalau urutannya kan halal, syubhat, haram tuh di sini. Pas di bawah perkara syubhat. Jadi kalau terbiasa melakukan perkara syubhat, tentu saja dia akan melakukan perkara yang haram. Nah, kemudian karena bisa dilukufi hali anna min aktsari man aktsara ta'atiha, karena barang siapa yang senantiasa sering melakukan perkara yang syubhat, kan syubhatnya gini Pak, kan di tengah-tengah nih syubhatnya. Dia nggak jelas halalnya, nggak jelas haram. Nggak jelas halalnya, nggak jelas haram. Tapi kalau seandainya yusodiful hak, yusodiful halal, ya aman. Tapi kalau seandainya yusodiful haram, ini masalah. Karena berkaitan dengan azab nantinya. Nah, kalau dia sering melakukan perkara syubhat tadi, ya, warubama sodafal haram. Karena mungkin aja nanti amal tersebut adalah amal yang haram. Al-mahdha, wa ilam yatamadu. Walaupun dia tidak sengaja melakukan demikian. Wa qad yatam bidzalika idza nusiba ila taksirin. Walina tajarru 'alaiha ma'tiyadi muwaqqatiha yujibu tasahulan wa jara'atan yahmilanihi 'adatan ala harami. Nah, jadi kalau dia terbiasa melakukan perkara yang syubhat dan jadi kebiasaan nanti perkara yang syubhat, nantinya dia akan terjerumus untuk melakukan perkara yang haram. Kalau kita gini dulu nih yang kita pelajari. Wajib, sunnah, wajib, sunnah, makruh, haram. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita terbiasa dengan amal-amal sunnah terus, maka amal yang wajib ini akan terjaga karena terbiasa dengan amal yang sunnah. Tapi kalau kita melalaikan perkara yang sunnah, maka lama-kelamaan kan turun ke makruh. Baiklah ada makruh, nggak apa-apa lah ada makruh. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan amal yang sunnah. Akhirnya apa? Ada dikerjakan kita naon. Ya, dikerjakan juga nggak apa-apa hukumnya. Ya, kalau nggak dikerjakan dapat pahala, itu dikerjakan naon. Ya udah kerjain aja, nggak bakalan diazab. Tapi kalau terbiasa mengamalkan amal-amal yang makruh, nanti dia akan terbiasa untuk turun lagi tingkatnya, untuk mengamalkan amalan-amalan yang haram. Nah, kemudian karra'i, bentar lagi ya. Seperti mana penggembala yang menggembala di sekitar tempat-tempat mahmi ya. Mahmi itu mahdzur ala ghairi maliki. Itu tempat terlarang kecuali pemilik tempat tersebut. Jadi batas. Batas ini punya saya, batas itu punya orang lain. Nah, batasnya ini. Jadi seorang penggembala dia akan menggembala haulal hima di sekeliling batasnya. Yushiku kalau dia menggembala di sekitar batasnya tadi, batas orang lain, yushiku hampir-hampir saja atau yusri'u. Suatu saat nanti dengan cepat ya, yusri'u an yarta, dia akan terjatuh ke tempat yang terlarang tersebut. Taib fihi anta kula masyatu minhu fayuaqab. Jadi gini, satu tempat ya itu kepemilikan majikannya. Taib si pengembala dia mengembala kambingnya di batas pemilikan majikannya. Nah, kalau seandainya dia senantiasa mengembala di tempat batas tersebut, ya yaitu tempat syubhat, tempat pemilik dia majikannya itu halal. Tempat milik majikan orang lain namanya haram. Nah, kalau dia senantiasa mengembala di batas tadi yaitu syubhat, maka suatu saat nanti si kambingnya itu akan makan dari lahan orang lain. Nah, kalau dia makan dari lahan orang lain, maka dia akan dihukum nantinya. Baik. Kemudian, nah, dikatakan ini juga dalil daripada saddun lidzari'ah. Ya. Jadi untuk hadis ini adalah diantara hadis kita saddun lidzari'ah. Mencegah, ini namanya judulnya pencegahan. Tapi Pak Ustaz kan ini nggak haram. Ya nggak haram, tapi saddan lidzari'ah. Untuk mencegah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Saddan. Nih, sad, menutup celah agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Taib. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap muluk, setiap raja ini punya batasan masing-masing yang mana dia akan mengancam siapapun yang masuk ke dalam batasannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu.
ketahuilah bahwasanya batasan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara-perkara yang haram, yaitu maksiat yang tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ala wa inna fil jasad, diketahuilah dalam jasad ini adalah ada satu gumpal daging. Ya, qadra mayyum dhabu idza salahat bi fathilamihi. Salahat wa dhamuha soluhat. Boleh. Solahat atau soluhat, boleh. Baik. Kalau seandainya hatinya baik, ya, maka akan soluha au soluha al jasadu kullu. Maka jasadnya akan baik. Dikatakan qadru mayyum dhab. Jadi hati itu adalah seperti satu makanan yang bisa dikunyah. Hati itu satu makanan yang bisa dikunyah masuk ke mulut. Itu ukuran hati, kecil sekali, kecil. Tapi berkaitan dengan kebaikan satu badan secara sempurna. Taib. Wa in fasadat, kalau dia rusak hatinya, maka jasadnya juga akan rusak. Apa itu? Daging tadi yang segumpal, ala wahyal qalbu. Nah, makanya dalam hadis ini pentingnya kita untuk menjaga, karena panjang sekali ya, tapi pentingnya untuk menjaga hati. Kenapa? Karena amal kita akan baik ketika hati kita baik. Tapi amal kita akan baik ketika hati kita baik. Ini tambahan aja, bukan dari Ibnu Hajar. Nah, hati kita akan baik kalau jalan masuk ke hati kita semuanya perkara yang baik. Mata kita apa yang dilihat baik. Apa yang didengar adalah baik. Apa yang dibicarakan adalah baik. Apa yang kita pikirkan adalah baik. Jadi, sehingga dikatakan gini. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian perbaikilah lisan kalian. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang sadid, yang benar, yang lurus. Yaitu perkataan la ilaha illallah. Dakwahlah kalian. Kenapa? Yuslih lakum. Kenapa? Kalau bicara yang baik, maka badan dia pun akan mengamalkan amalan yang baik. Diperbaiki oleh Allah. Jadi bagaimana caranya agar amal kita baik? Perbaiki hati. Bagaimana agar hati kita baik? Maka bicara yang baik. Bisa tentang kebesaran Allah, bisa tentang hebatnya Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita akan baik, hati kita akan baik, amal kita akan baik. Nah, kalau amal kita baik, maka keputusan Allah yang turun dari langit pun akan baik. Nah, itu yang bisa disampaikan Riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian dan Imam Muslim. Intinya 1 menit ya. Al-hath ala fi'lil halal, anjuran untuk mengerjakan perkara yang halal, halaman 291. Wasina bil haram, menjauhi perkara yang haram, kemudian agar menahan diri agar tidak melakukan perkara yang syubhat, kemudian agar menjaga jiwa ya dan harga dirinya dan agamanya, kemudian jangan mengerjakan sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain suudzon kepada dia atau bisa menjerumuskan dia ke dalam perkara yang haram. Kemudian anjuran untuk mengambil jalan wara. Anjuran untuk mengambil jalan wara. Wa annahu la wara fi tarkil mubah. Nah, bahwasanya tidak ada kewaraan kalau dia meninggalkan perkara yang mubah. Bukan wara itu, man. Kenapa kamu nggak makan nasi misalkan? Wah, nanti saya nggak bisa terbang katanya. Bagaimana? Kenapa kamu nggak makan sate? Nanti ilmu kebalan saya hilang, gitu kan? Wah, nggak ada waro dalam perkara yang mubah, gitu. Waro ini apa? Waro itu yang tadi. Waro itu yang tadi. Perkara syubhat. Perkara syubhat ini dia tinggalkan waro. Wasaddud dzara'i wa akatsarat minhu al-malkiyah, dan menutup celah untuk terjerumus seseorang ke dalam perkara yang haram, dan itu banyak digunakan oleh mazhab Malikiyah, saddan lidzari'ah. Kemudian bagaimana besarnya perhatian kepada hati, kemudian bagaimana kita buat usaha agar hati kita menjadi baik, agar tidak menjadi hati kita menjadi buruk, bahwasanya hati itu adalah tempatnya akal. Nah, kemudian amal qalbiyah itu lebih baik daripada amal badaniyah. Amal qalbiyah lebih baik daripada amal badaniyah. Kenapa? Karena amal badaniyah nanti timbulnya daripada amal qalbiyah. Baik, itu yang bisa disampaikan insya Allah. Kita lanjutkan lagi hari Senin yang akan datang insya Allah. Nah, mudah-mudahan sebulan ini beres. Tapi akan dibereskan. Karena ini program resmi Ihyaut Turas ya, untuk menempuh jalan hadis matannya secara tadarruj insya Allah.
Taib semua kalam nikah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.